Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dengan sanad yang sahih oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang keutamaan dan kedudukan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, atau yang masih ada kaitan dengan biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sampai halaman 12. Wa qala Ahmad ibnu Salamata ibni Abdillah An-Naisaburi. Ahmad bin Salamah bin Abdillah An-Naisaburi berkata, tazawwaja Ishaqu ibnu Rahawai bimra'ati rajulin kana indahu kutubus Syafi'i wa tuwfiya. Kata Ahmad bin Salamah bin Abdillah An-Naisaburi bahwasanya Ishaq bin Rahawai ini termasuk dari muridnya Imam Syafi'i sebetulnya, dan sekaligus gurunya Imam Bukhari. Ishaq bin Rahawai atau bin Rahwaya menikah di tempat namanya Mar dengan seorang perempuan janda yang ditinggal mati oleh suaminya, yang mana suaminya dulu punya kitab-kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Lam yatazawwaj biha illa lihali kutubi Syafi'i. Dan Ishaq bin Rahawai tidak menikahi perempuan tersebut kecuali karena ada kitab-kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Tentunya di zaman itu kitab-kitab sangat berharga sekali, ya. Fawadha'a jami'ahu al-kabir ala kitab Syafi'i. Ishaq bin Rahawai punya banyak kitab, banyak karangan, banyak karya ilmiah beliau. Di antaranya beliau punya kitab namanya Al-Jami' Al-Kabir.
Yang mana kitab Jami'ul Kabir kalangan Ishaq bin Rahawai ini sebagiannya kalau istilah kita menjiplak dari kitabnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala yang dia peroleh dari istrinya tadi. Wa wada'a jami'ahu as-saghir ala Jami' Tsauri as-saghir. Dan Ishaq bin Rahawai juga punya kitab yang lain namanya Al-Jami' as-Saghir yang di dalamnya ada karangan ataupun karya ilmiahnya Sufyan ats-Tsauri. Ini sekilas tentang Ishaq bin Rahawai dan kitabnya Imam Syafi'i. Namun yang paling inti setelah ini, wa qadima Abu Ismail at-Tirmidzi Naisabur. Ada seorang yang bernama Abu Ismail at-Tirmidzi. Ini bukan Imam Tirmidzi pengarang kitab Sunan. Kala itu kunyanya Abu Isa. Beliau datang di tempat namanya Naisabur. Wa kana inda kutubus Syafi'i anil Buaiti. Seorang yang kunyanya Abu Ismail tadi, dia punya banyak kitab-kitabnya Imam Syafi'i yang diperoleh dari muridnya Imam Syafi'i yang bernama Imam Al-Buaiti. Sekilas tentang Imam Al-Buaiti yang mungkin pernah ikut kajian kita di TV Roja, mungkin pernah disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad ketika mensyarah kitab Syarh Sunnah Imam Muzani. Disebutkan salah satu murid Imam Syafi'i yang bernama Imam Al-Buaiti yang kata Imam Syafi'i dialah yang layak menggantikan majelis beliau, ya, yang mendapatkan luar biasa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, lewat kelompok Mu'tazilah ataupun Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ini sebagaimana ujian Imam Ahmad. Beliau dipenjara, dirantai, sampai beliau pernah merasakan dirinya tidak berasa kalau ada belenggu rantai dalam badannya. Karena apa? Sudah, ya, lama sekali beliau dirantai oleh orang-orang yang berkuasa pada waktu itu dengan bisikan dari kelompok Ahlul Bid'ah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Namun beliau tetap bersikeras mengatakan Al-Quran kalamullah. Sampai beliau mengatakan ucapan emas, intinya biarlah, ya, aku merasakan siksaan seperti ini agar generasi setelahku nanti mengetahui ada orang yang mati dalam memperjuangkan akidah ini. Itulah Imam Al-Buaiti rahimallahu ta'ala. Ini sekilas tentang Imam Al-Buaiti. Faqala lau Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai berkata kepada Abu Ismail tadi, li ilaika hajah, aku butuh sesuatu kepadamu. Apa itu? Allah tuhadditsa bi kutubi Syafi'i. Jangan pernah mengajarkan kitab-kitabnya Imam Syafi'i madumtu bi Naisabur, selama aku berada di Naisabur. Ya. Ini sekali lagi mirip dengan pembahasan terakhir kita sebelum liburan kemarin. Bagaimana di zaman itu ada istilahnya saling apa? Sikut-sikutan, ya. Rahimahumullahu ta'ala. Di sini Ishaq bin Rahawai meskipun muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan jangan mengajarkan bukunya Imam Syafi'i selama aku ada di Naisabur. Fa'ajabahu ila dzalik. Maka Abu Ismail pun mengiyakan. Falam yuhaddits bihi hatta kharaj. Dan beliau pun tidak mengajarkan bukunya atau karyanya Imam Syafi'i di Naisabur sampai beliau pun meninggalkan Naisabur tersebut. Kita baca komentar dari Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Halaman berikutnya. Qala Al-Hafidh Al-Baihaqi rahimahullah. Berkata Al-Hafidh Al-Baihaqi rahimahullah, qultu arada Ishaq ma'a idhami mahalli minal ilmi an yartafi'a ismuhu fima wada'a minal kutub fil fiqhi duna Syafi'i.
Kata Imam Al-Baihaqi, Ishaq bin Rahawai meskipun memiliki kedudukan yang tinggi dalam masalah ilmu, terutama dalam ilmu hadis, ya, namun beliau punya perangai seperti ini. Tidak ingin, ya, namanya Imam Syafi'i lebih tinggi daripada namanya. Ingin namanya yang lebih dikenal dalam masalah fikih daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Namun kata Imam Baihaqi, wa aradallahu ta'ala an tartafi'a kutubu man kana yakul ma ubali law anna nasa katabu kutubi hadhihi wa nadaru fiha wa tafaqahu summa lam yansibuha ilayya abada. Ya, sekali lagi kata Imam Baihaqi rahimahullah, namun Allah berkehendak lain. Ya. Ini sekali lagi bukan sekedar cerita begitu saja, dongeng begitu saja, namun sebagaimana firman Allah, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka, kisah para anbiya, kisah para ulama, ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berakal. Di sini Ishaq bin Rahawai tidak ingin namanya kalah dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun Allah berkehendak lain. Tetap Imam Syafi'i yang lebih Allah tinggikan namanya dan derajatnya sampai detik ini. Jarang orang mendengar nama Ishaq bin dibandingkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka di antara imam mazhab yang paling terkenal adalah apa? 4 mazhab tersebut. Meskipun banyak ulama-ulama di zaman mereka, tapi sekali lagi inilah yang wajib diyakini oleh seorang muslim-muslimah yang bisa mengangkat derajat, yang bisa merendahkan, menjatuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakan wahai Nabi Muhammad, ya Allah malikal mulki, rajanya diraja, ya Allah engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Engkaulah yang mencabut kekuasaan dari yang engkau kehendaki. Engkau yang memuliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau yang merendahkan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmulah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya seorang muslim hidupnya hanya mencari ridha Allah. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i juga. Beliau mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Menggapai ridho manusia, cita-cita yang gak akan mungkin tergapai. Pasti ada pro dan kontra, pasti ada yang suka, ada yang benci. Ya, maka yang diinginkan, dicita-citakan seorang muslim yang sejati ridha Allah. Sebagaimana kata Rasul, manil tamasa ridha Allah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda bihin nas. Barang siapa yang mengharapkan ridha Allah meskipun dimurkai oleh manusia, dibenci oleh manusia, Allah ridha kepadanya dan Allah jadikan yang lain ridha kepadanya. Maka ini yang dikatakan oleh Imam Baihaqi Shadaqa rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan meskipun Ishaq menghendaki namanya Imam Syafi'i tenggelam, namun Allah berkehendak yang lain. Allah tinggikan kitab-kitab Imam Syafi'i yang beliau sering mengatakan, ya, aku tidak peduli. Ini ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sering mengatakan, nanti akan kita bacakan juga dalam referensi yang lain. Kata Imam Syafi'i, aku tidak peduli seandainya manusia istilahnya menjiplak buku-bukuku, ya, mempelajari bukuku, mengambil ilmu dari kitab-kitabku, lalu mereka tidak menisbatkannya kepada diriku, aku gak peduli. Ya, yang penting apa kata beliau?
inilah yang beliau telah sampaikan. Allah yang maha tahu. Wallahu a'lam. Ini menunjukkan keikhlasan beliau dalam menyampaikan ilmu. Terserah orang itu mau menisbatkan ilmu itu kepadaku, kitab itu kepadaku, terserah, aku gak peduli. Yang penting aku sudah sampaikan ilmu. Fakana, maka kata Imam Baihaqi rahimahullah, fakana ma aradallahu azza wa jalla duna ma arada ghairuhu. Maka yang terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang dikehendaki oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, ini pelajaran berharga dari kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Meskipun banyak yang membenci, banyak yang menghendaki beliau itu jatuh habis-habisan, bahkan nanti akan kita sampaikan ada yang mendoakan Imam Syafi'i itu mati, namun sekali lagi Allah berkehendak lain. Allah yang maha kuasa, Allah yang memberikan kemuliaan kepada siapa yang dia kehendaki. Maka seorang muslim, muslimah hendaklah senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak takut kepada manusia, tidak takut kepada bulian manusia, celotehan manusia, bagaimanapun mereka menghendaki untuk menjatuhkan, merendahkan. Allah yang memuliakan, yang merendahkan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas yang sudah masyhur, walau istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Seandainya mereka bersengkongkol untuk mencelakakan dirimu, mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Maka sekali lagi, ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, meskipun banyak yang ingin menjatuhkan beliau, namun tetap nama beliau dikenang dan tinggi sepanjang masa, karena sekali lagi beliau wallahu alam keikhlasannya menjadikannya tetap tinggi di atas manusia di zaman beliau. Ini juga pelajaran bagi kita untuk terus mengoreksi an-niyah. Kita mau tambahkan tadi salah satu ucapan Imam Syafi'i yang sangat masyhur. Ini kita nukilkan dari kitab Syiar A'lamin Nubala oleh Imam Dhahabi. Kalau tidak salah di rumah ada 28 jilid tentang biografi para ulama. Ini jilid ke-10. Jilid ke-10 halaman pertama, biografi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hampir 100 halaman. Biografi beliau hampir 100 halaman di sini oleh Imam Dhahabi yang bermadzhab Syafi'i juga, yang wafat tahun 748 Hijriah. 20 tahun setelah meninggalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini sangat luar biasa biografi disebutkan oleh Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i. Hampir yang ada dalam kitab ini, insya Allah ada dalam kitab Syiar A'lamin Nubala ini. Biografi beliau dari nama lengkap dan belajarnya beliau, guru murid beliau, demikian pula kisah-kisah tadi itu ada di sini. Bahkan ada tambahannya. Demikian pula akidah-akidah yang disebutkan dalam kitab ini juga ada. Bahwasanya beliau mentahdzir dari ilmu kalam, beliau mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, beliau mendefinisikan iman, ucapan dan perbuatan, beliau mentahdzir Syiah Rafidhah, kelompok Murji'ah, Qadariyah, ada dalam biografi yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i di sini. Kita mau sedikit tambahkan ucapan-ucapan Imam Syafi'i tadi yang menjelaskan tentang bagaimana keikhlasan beliau dalam menulis kitab. Di halaman 29 di sini. Beliau Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana kata Ar-Rabi' bin Sulaiman, beliau mengatakan waditu annan nasa ta'allamu hadal ilma, yakni kutubahu ala alla yunsaba ilayya minhu syai'. Kalau tadi sekali lagi dari ucapan Imam Baihaqi, namun di sini langsung ucapan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, aku lebih senang seandainya manusia belajar dari kitab-kitabku
namun tidak dinisbatkan kepadaku sedikit pun. Ya, sekali lagi ini luar biasa ucapan yang menunjukkan keikhlasan beliau. Wallahu taala alam. Kita hanya menghukumi secara zahirnya. Namun ya wallahu alam, ketinggian dan kemuliaan beliau sampai detik ini menunjukkan wallahu alam akan keikhlasan beliau tersebut. Di halaman 31, qala li asy-Syafi'i, kata Rabi' bin Sulaiman lagi, Imam Syafi'i pernah berkata kepadaku, lau aratu an adha'a ala kulli mukhalifin kitaban la fa'altu. Seandainya aku menghendaki untuk menulis bantahan kepada setiap yang menyelisihi, aku sanggup melakukannya. Walakin laisal kalam min syani, akan tetapi masalah ilmu kalam aku tidak sanggup, aku tidak bisa. Ilmu kalam yang beliau telah kecam dan yang beliau telah tahdir, dan banyak ucapan beliau di sini. Ya, kalau nggak salah di sini beliau mengatakan, "Ma nadhartu ahadan fil kalam illa marra wa ana astaghfirullah min dalik." Ya, di halaman 30 sebelumnya beliau mengatakan, tidak pernah aku mendebat atau berdialog dengan seseorang dalam masalah ilmu kalam kecuali sekali saja, dan aku beristighfar kepada Allah dalam hal ini. Ya. Dan masih baik lagi tahdiran beliau terhadap ilmu kalam. Kata beliau, namun ilmu kalam bukan termasuk bagian dari diriku. Wala uhibbu an yunsaba ilayya minhu syai', dan aku tidak suka untuk dinisbatkan sesuatu itu dariku. Kemudian kata Imam Dhahabi, hadzan nafsuz zaki mutawatirun anis Syafi'i. Inilah jiwa yang suci yang banyak disampaikan dari Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita mau tambahkan beberapa kisah yang mirip dengan tadi dan sekaligus komentar Imam Dhahabi tentang bagaimana beliau banyak mendapatkan ujian cobaan dari orang-orang yang sezaman dengan beliau. Di sini halaman 9. Kata Imam Dhahabi, wa nala minan nasi minhu ghaddan fama zadahu dzalika illa rif'atan wa jalalah. Kata Imam Dhahabi rahimahullah, Imam Syafi'i banyak mendapatkan gangguan dari manusia, namun tidaklah itu menambahkan kepada beliau kecuali kemuliaan dan ketinggian. Wala halil munsifin anna kalama aqranihi fihi bihawa, dan orang yang objektif memperhatikan, yang selalu nyinyiri beliau, ingin menjatuhkan beliau, itu hanya karena hawa nafsu saja, sentimen pribadi. Ya, wa qalla man barraza fil imamah wa radda ala man khalafa illa wa'udiya, dan sedikit yang misalnya muncul di permukaan karena kepemimpinannya dalam ilmu, dan tidaklah orang itu membantah orang yang menyimpang kecuali akan dimusuhi. Ini sunatullah. Sekali lagi, ini di zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau Imam Syafi'i mendapatkan perlakuan seperti itu, apalagi kita. Na'udzubillahi minal hawa. Kemudian kata Imam Dhahabi, kita berlindung kepada Allah dari hawa nafsu. Kemudian sedikit tambahan di sini halaman 11, mumpung lewat di sini. Qala al-Muzani, ma ra'aitu ahsana wajhan minasy-Syafi'i rahimallah. Kata Imam Muzani, muridnya Imam Syafi'i, tidaklah aku melihat orang yang paling ganteng wajahnya daripada Imam Asy-Syafi'i. Wa kana rubbama qabada ala lihyatihi, dan terkadang beliau itu suka memegang jenggot beliau. Jadi Imam Syafi'i itu berjenggot. Ya, kalau ada yang nyinyiri orang berjenggot, katanya pengikut Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i kenapa? Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, itu orang-orang yang sangat jauh dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, meskipun mengaku pengikut Syafi'i. Ini kata Imam Dhahabi, wa kana rubbama qabada ala lihyati. Terkadang beliau itu memegang jenggot beliau, fala yafdulu ala qabdatihi. Enggak terlalu panjang ya, segenggaman ini. Ya, kurang lebih lah segini ya.
Ini kata Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali mengatakan, ya, wa kana rubama qabada ala lihyatihi. Beliau menggenggam jenggot beliau dan tidak sampai melebihi genggaman beliau. Ini sedikit tentang jenggotnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka tobat yang suka nyinyiri orang yang jenggot, apalagi yang ngaku-ngaku pengikut Syafi'i. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita baca lagi kisah istilahnya duka yang dialami oleh Imam Asy-Syafi'i yang banyak juga memusuhi beliau. Di halaman 71 di sini, rawa Abu Syekh Al-Hafidh wa ghairu min ghairi wajh anna Syafi'i lamma dakhala Misra atau jillatu ashabi Malik. Imam Syafi'i rahimahullah ketika masuk negeri Mesir, didatangi oleh sekelompok dari murid-muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i juga muridnya siapa? Imam Malik rahimahullah. Cuma di sinilah sekali lagi intinya bagaimana main sikut-sikutan itu sudah ada. Wa aqbalu alaihi. Mereka pun mendatangi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Falamma an ra'au yukhalifu Malikan. Ketika orang-orang itu melihat Imam Syafi'i banyak menyelisih pendapat Imam Malik, mereka enggak terima. Ini kok junior menyelisih yang apa? Senior. Ini kibar Imam Malik. Kok dia apa? Diselisih, kok enggak sami'na wa ata'na. Maka apa? Wa yanqudu alai. Imam Syafi'i membantah sebagian ucapan Imam Malik. Sesuai dengan ilmu, sesuai dengan dalil. Jafau, apa yang mereka perbuat, mereka pun apa? Berlaku kasar, memusuhi, membenci Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Padahal Imam Malik sendiri enggak seperti orang-orang seperti ini. Imam Malik mengatakan kullun yukhad min qali wa yutlaq ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditolak kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini murid-murid yang tidak mengikuti ajaran Imam Malik itu sendiri, mengaku sebagai muridnya Imam Malik namun tidak mengikuti petua Imam Malik yang beliau mengatakan seperti tadi, semua orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul SAW. Imam Syafi'i mengambil ucapan Imam Malik tadi. Kalau memang dirasa ucapan Imam Malik menyelisih dalil, beliau pun apa? Menyelisih ucapan Imam Malik. Murid-murid Imam Malik yang lain gak terima. Ini kok apa? Menyelisihi sang guru besar. Nah, maka jafau wa tanakaru alai wa tanakaru lahu. Mereka pun apa? Mengingkari Imam Syafi'i. Mereka pun apa? Membenci, memusuhi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Syafi'i berkata, ini ucapan emas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk minas syu'ara, penyair dari ahli sunnah wal jamaah. Bahkan di dalam kitab ini juga kata sebagian ulama, beliau itu hujjah fil lughah. Beliau itu hujjah dalam bahasa Arab. Ucapan beliau sebagai hujjah dalam bahasa Arab. Imam Syafi'i menyenandungkan beberapa bait-bait syair yang luar biasa indahnya, yang bisa kita ambil banyak pelajaran di dalamnya. Kata Imam Syafi'i, "A'ansuru durran baina sarihatin na'ami wa andimu mansuran li riayatil ghanam." Apakah aku merakit, mengikat mutiara yang sangat indah di antara binatang ternak? Maksudnya ketika beliau tidak diharapkan oleh sebagian orang, ini kata beliau apa? Seperti kalau orang itu mengikat mutiara di misalnya kakinya siapa? Kambing. Panas enggak? Artinya mereka memang nggak layak untuk dikasih ilmu. Kalau
beliau tidak diinginkan atau mungkin beliau diusir misalnya, tidak boleh ngajar, tidak boleh menyampaikan ilmu dan sebagainya, kata Imam Syafi'i ibaratnya seperti apa? Kalau beliau memberikan ilmu kepada mereka, seperti beliau itu mengikat mutiara di kakinya kambing embek atau sapi lah sudah. Wa andimu mansuran riyatil ghanami. Ini sama dengan tadi ucapan beliau, ini seperti aku mengikat mansuran, mutiara ataupun permata di binatang ternak. La amri la induyitu fi syarri baldatin falastu mudian bainahum gharar al-hikami. Sesungguhnya ini kalau mungkin sama dengan kata-kata demi Allah, seandainya aku disia-siakan di suatu tempat yang jelek, ya mungkin tadi beliau tidak diharapkan untuk mengajar ilmu dan sebagainya di suatu tempat yang jelek, maka aku tidak akan disia-siakan di tempat yang penuh dengan gharar al-hikam, seperti tempat yang mulia. Kemudian kata beliau, fa in farrajallahu allati bilutfihi wa sadaftu ahlan lil ulumi walil hikam. Jika Allah memberikan kelapangan kepadaku dengan kelembutannya dan aku mendapati orang yang layak diberikan ilmu, basastu mufidan wastafatu widadahum, aku pun akan menyampaikan ilmu kepada mereka. Intinya di sini pasti ada pro dan kontra. Kalau ada yang nggak suka menyampaikan, atau Imam Syafi'i ketika tadi oleh Ishaq bin Rahawai tidak boleh kitab-kitabnya dia diajarkan di Naisabur. Kalau mungkin sebagian orang-orang sekarang ada dai yang tidak dia sukai, diboikot di masjid, memprovokasi takmir masjid. Ini mirip kejadiannya. Jadi sekali lagi, ini faedah yang bisa kita petik dari ucapan Imam Asy-Syafi'i. Kalaupun tidak boleh untuk ngajari suatu tempat yang jelek tadi, ini ibaratnya seperti tadi. Kalau kita ngajar seperti tempat-tempat tersebut, seperti ngasih gelang mutiara di binatang ternak. Namun kata Imam Syafi'i, kalau Allah memberikan kelapangan dengan kelembutannya dan aku mendapati orang-orang yang memang butuh ilmu, layak diberikan ilmu, maka aku berikan faedah kepada mereka dan aku mendapatkan faedah kecintaan dari mereka. Wa illa famakhzunun ladayya wa muktatam. Jika tidak ada orang pun yang menerima, ilmu tetap aku simpan. Kemudian kata beliau, wa man manahal juhala ilman aldaahu. Barang siapa yang memberikan ilmu kepada orang yang jahil, maka orang jahil itu akan menyia-nyiakannya. Wa man mana'al mustaujibin faqad dhalam. Dan barang siapa yang tidak mau memberikan ilmu kepada yang mau menerima ilmu, maka dia berbuat zalim. Wa katimu ilmi dini aman yuriduhu yabu'u bismin zada wa athimun idza katam. Dan orang yang menyembunyikan ilmu agama dari orang-orang yang menghendaki ilmu agama tersebut, dia akan membawa dosa, dan dia berdosa kalau menyembunyikan ilmu tersebut. Intinya sekali lagi di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, meskipun beliau diboikot di sebagian tempat, namun beliau yakin Allah akan memberikan tempat dan orang-orang yang mau menghargai ilmu beliau. Intinya sekali lagi pro dan kontra itu pasti ada. Tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan hisabnya mereka di sisi Allah semuanya akan ada balasan di sisi Allah di dunia wal akhirah. Bahkan ini yang kita sampaikan tadi, bahkan ada yang lebih kejam dari itu semuanya. Kalau Abu Abdillah Ibnu Manda berkata, hudistu anir Rabi', aku pernah diceritakan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, qala ra'aitu Ashab ibn Abdul Aziz sajidan yaqul fi sujudihi Allahumma amitis Syafi'iyah. Seorang yang bernama Ashab bin Abdul Aziz pernah sujud dan dia berdoa ketika sujudnya, ya Allah matikanlah Imam Syafi'i. Sampai demikian
istilahnya kebencian, kedengkian orang-orang kepada Imam Asy-Syafi'i. Padahal sekali lagi Imam Syafi'i digelar dengan Nasirus Sunnah atau Nasirul Hadis. Kata Imam Ahmad, kasyamsi lid dunya, seperti matahari bagi apa? Dunia. Masih banyak juga apa? Yang membenci beliau, apalagi kita. Kata beliau, la yadhhab ilmu Malik. Kenapa kok didoakan agar Imam Syafi'i meninggal dunia? Agar ilmunya Imam Malik tidak hilang, tidak disaingi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Padahal Imam Malik sendiri tidak mengharapkan seperti itu. Ya, namun ini sekali lagi orang-orang yang jauh dari al-ikhlas dan ittiba'us sunnah. Baik, halaman berikutnya 94. Ya, ini kita baca sekarang pembelaan dari Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Ya, kalau tadi kebencian, ucapan-ucapan yang bernada kebencian kepada Imam Syafi'i rahimahullah, ini pembelaan dari Imam Zahabi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa imamuna, imam kami yaitu Imam Syafi'i rahimahullah, fa bihamdillah sabatun fil hadis. Beliau terpercaya dalam masalah al-hadis, hafidun lima wa'a, hafal apa yang beliau ucapkan, adimul ghalat, sangat jarang keliru, mausufun bil itqan, sangat luar biasa hafalan beliau, kuat, matinu diyana, kokoh agamanya. Faman nala minhu bijahlin wa hawa mimman ulima anna munafisun lahu faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang mencela, nyinyiri Imam Syafi'i dengan kejahilannya, dengan sentimen pribadinya atau hawa nafsunya, dari orang-orang yang telah diketahui dia ingin menyaingi Imam Syafi'i rahimahullah, maka orang itu telah mendolimi dirinya sendiri. Ya. Wa maqatatul ulama, dan ulama yang lain mencelanya. Wala halikulli hafidin tahamulu, setiap orang yang objektif tahu mereka ini tadi punya rasa hasad, sentimen pribadi dan seterusnya. Wa jarran nasu birijlihi, manusia akan memusuhinya. Ini sekali lagi ingin membuat makar jahat kepada Imam Syafi'i, namun justru apa? Allah jadikan makar itu bumerang atas mereka sendiri. Wa man asna alaihi wa tarafa bi imamati wa itqanihi wa hum ahlul aqdi wal halli qadiman wa haditsan. Sedangkan yang memuji Imam Syafi'i ini sangat banyak dari ulama-ulama besar. Ya, sekali lagi pasti ada pro dan kontra. Kemudian kita bacakan lagi, kalau tadi ucapan Imam Zahabi, sekarang ucapan Abu Bakar Al-Khatib. Ya, masih sama pembelaan terhadap Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Namun sebelumnya kita baca dulu ucapan Imam Zahabi. Kata beliau di halaman 95, wala raiba annal imam lamma sakana Misra wa khalafa aqranahu minal malikiyah wa wahha ba'da furu'in bidalail sunnah wa khalafa syekha fi masail ta'allamu minhu wa nalu minhu wajrat bainahum wahsyatun. Tidak diragukan lagi, ketika Imam Syafi'i tinggal di Mesir dan beliau menyelisihi orang-orang yang sezaman dengan beliau dari pengikut mazhab Maliki, dan Imam Syafi'i banyak mendoifkan, melemahkan sebagian pendapat fikih mereka dengan dalil dari sunnah, dan Imam Syafi'i menyelisihi gurunya dalam beberapa permasalahan fikih. Orang-orang itu tidak terima, ta'allamu, sakit hati. Ya, ini sekali lagi ta'assub, ya, madhabi. Ini namanya apa? Hizbiyah. Ta'allamu minhu wa nalu minhu. Maka mereka pun apa? Membenci, mencaci, maki, nyinyiri, memboikot dan sebagainya. Wajad baina wahsyatun. Ya, terjadi tadi permusuhan di antara mereka. Kemudian kata Abu Bakar Al-Khatib, mislu Syafi'i man husida,
Seperti Imam Syafi'i, istilahnya kok ada yang hasad kepada beliau. Wa ila satri ma'alimi kusida, kok ada orang yang ingin untuk memboikot ilmu beliau, atau kalau istilah sekarang kajian-kajian beliau. Ya, sekali lagi ini Imam Syafi'i. Kata Al-Khatib, ya, atau Al-Hafidz Abu Bakar Al-Khatib, wa misu Syafi'i man husid wa ila satri ma'alimi kusid. Kok ada yang hasad, iri dan dengki kepada Imam Syafi'i? Kok ada yang ingin untuk menutupi ilmu-ilmunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala? Namun kata Imam Al-Khatib, wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu, namun Allah enggan kecuali Allah menyempurnakan cahayanya, wa yudhir min kulli haqqin mastura, dan Allah menampakkan ilmunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sekali lagi, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari beberapa kisah Imam Syafi'i tadi, di dunia ini pasti ada pro dan kontra. Pelajaran yang kedua, seorang muslim, muslimah tidak perlu khawatir atau ketakutan dengan adanya orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Cukup baginya bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan makar-makar mereka kepada Allah. Kalaupun mungkin mendoakan mereka agar menjadikan makar mereka sebagai bumerang. Ini sekali lagi ittaqi da'wata al-madlum. Kemudian yang ketiga, yakinilah bahwasanya yang terjadi adalah kehendak Allah, meskipun semua manusia bersengkongkol untuk mencelakakan dirinya. Kemudian di antara faedah yang berikutnya, kewajiban untuk senantiasa ikhlas dalam setiap aktivitas, terutama dalam thalabul ilmi dan juga dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara pelajaran yang berharga juga, sebagaimana istilah peribahasa Arab, da'il kilabatan bahwal qafilatu tasir, biarkan titik-titik menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nah, masih banyak intinya orang yang mau meraih ilmu. Biarkan yang tidak mau ilmu, yang sering memboikot dan sebagainya. Masih banyak manusia yang ingin meraih ilmu tersebut. Kita lanjutkan. Wa qala Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, berkata Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, ma hamala ahadun mihbaratan illa wali Syafi'i alaihi minnah. Tidak ada seorang pun yang membawa pena, artinya tidaklah seorang penuntut ilmu kecuali Imam Syafi'i punya jasa atasnya. Karena beliau seperti yang sudah kita sampaikan, luar biasa kasyamsi di dunia, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ilmu beliau sangat mencakup seluruh penjuru dunia, terutama di negeri kita. Nah, maka setiap penuntut ilmu punya istilahnya utang budi kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi berkata, laula Syafi'i, itu wallahu alam kalau antum baca di footnote, itu bacaannya summiya wa abuhu summiya. Footnote halaman setelahnya. Namun maknanya kurang lebih laula Syafi'i summiya wa abu summiya ailakan ashabul hadis fi ama. Seandainya bukan karena Imam Syafi'i rahimahullah, ashabul hadis dalam kebutaan. Sama dengan maknanya tadi, beliau punya jasa besar terhadap para penuntut ilmu agama, terutama kepada ahlu sunnah wal jamaah. Apalagi beliau digelari dengan apa? Nasirul hadis, pembela al hadis. Kemudian yang terakhir di bab ini, bab pertama ini, wa qala Dawud bin Ali Adh-Dhahiri, kana Syafi'i sirajan muniran li hamalatil athar. Imam Syafi'i seperti pelita yang menerangi bagi para penuntut ilmu hadis atau bagi pengikut al-athar al-hadis, wa naqalatil akhbar,
Man ta'allaqa bi syai'in min bayani sara mihjajan. Barang siapa berpegang teguh dengan penjelasan hujahnya Imam Syafi'i rahimahullah, maka dia yang di atas hujjah. Ya, ini sekali lagi Imam Syafi'i rahimahullah banyak diakui akan kedudukan beliau dalam al-ilmu, meskipun juga banyak yang membenci beliau, yang menyikut menyinyiri beliau. Namun ya Allah tetap memuliakan al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Wallahu alam. Ini bab pertama di dalam kitab Aqidatul Imam Syafi'i rahimahullah. Insyaallah kita lanjutkan ya insyaallah di bulan Syawal. Ya, karena minggu depan kalau nggak salah sudah sidang isbat ya, akhir Rabu insyaallah ya. Ya, maka insyaallah ketemu lagi. Biasanya kita mulai kajian itu ya minggu ketiga bulan Syawal. Bulan Syawalnya ya. Ya, bulan Syawal minggu ketiga kita ketemu lagi biidznillah taala, atau sesuai nanti dengan pengumuman yang kita akan sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa istiqomah di atas kebenaran, dan semoga Allah memberikan kepada kita kenikmatan bisa beribadah di bulan suci Ramadan dengan ikhlas dan ittiba'us sunnah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.